الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي آية أخرى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi pada Allah, Rabb seru sekalian alam, yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan yang paling penting adalah masih ditanamkan iman di dalam hati kita semua. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon, kita pinta agar kita dimatikan dalam keadaan orang-orang yang beriman, dibangkitkan sebagai orang yang beriman, dan dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami dalam kesempatan Jumat kali ini melihat sedikit tentang bab berburu, di mana Islam juga mengatur tentang perburuan. Banyak hari ini kita lihat ada pemuda dengan bedilnya, dengan senapan anginnya, jalan, burung tidak ada dosa, burung tidak ada masalah, ditembaknya mati, kemudian ditinggalkan bangkainya begitu saja. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, jangan kau jadikan makhluk hidup sebagai tempat untukmu menarget-nargetkan sesuatu. Nabi melarang kita menjadikan makhluk hidup sebagai tempat permainan kita. Burung punya nyawa, hewan punya nyawa. Siapa yang memberikan nyawa? Allah. Sama-sama makhluk Allah. Silakan kau tembak, namun kau makan. Silakan kau tembak, ikuti syariah yang telah ditetapkan di dalam Islam. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab as-sayd wa dzabh, dalam kitab berburu dan juga pemotongan, maka di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama, nomor 1307, di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittakhadha kalban, barang siapa yang memelihara anjing, kata Nabi. Anjing, boleh kau pelihara anjing? Boleh. Yang satu lagi tak boleh. Kenapa? Kata Nabi, 3 hal kalau kau ingin anjing itu dalam Islam diatur, boleh dia dipelihara, maka dengarkan apa kata Nabi ini. Yang pertama, illa kalban masyiyah aw sayd aw zar'in, yaitu anjing, kau boleh pelihara anjing, yaitu anjing yang untuk menjaga ternak.
kau punya kambing 1000 ekor, 200 ekor, kau pelihara anjing di dalamnya. Tujuannya apa? Niatnya apa? Untuk menjaga agar kambing-kambingmu ini tidak menjadi sasaran hewan buas, atau sebagai sinyal bahwasanya hewan buas akan datang. Boleh kau pelihara, kata Nabi. Yang kedua apa? Ausaidin. Kau boleh pelihara anjing dengan niat di mana anjingmu ini untuk berburu, kau ajak dia untuk berburu, boleh, kata Nabi. Yang ketiga, auzar'ain, untuk menjaga tanam-tanamanmu. Kau pagar tempat kebunmu, kau pagar tanam-tanamanmu, kebunmu di situ. Agar apa? Kau pelihara anjing, kau ikat, nantinya ketika masuk hewan lain untuk merusak tanam-tanamanmu yang masih kecil, mungkin saja kau baru menanamnya, masih dalam bentuk biji, masuk hewan lain, datang anjing, digonggongnya, lari hewan ini. Maka inilah manfaatnya, boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau kalian pelihara anjing tanpa adanya sebab yang 3 tadi, kata Nabi, in tuqisa min ajrihi kulla yawmin qirab, maka akan kami kurangkan pahalanya sebanyak 1 gunung setiap hari. Hari ini Pak, kita punya anjing di rumah untuk happy-happy saja. Mungkin kita tak tahu dasar syariahnya. Kita pelihara anjing, kita mandikan anjing, kita bawa tidur anjing. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka akan dikurangkan pahalanya setiap hari, kata Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qirat, 1 gunung, sebesar gunung setiap harinya dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait yang namanya berburu, bagaimana Islam memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Silakan kalian berburu asalkan ikut aturan. Kalau tak ikut aturan, jangan berburu. Kelelawar kita susuh di ujung sana, konservasi kelelawar. Ambil bedil, senapan angin, tembak. Apa gunanya? Kelelawar sedang berkumpul rapat dengan anak-anaknya, ditembak tiba-tiba. Maka Islam melarang hal ini. Adapun yang diperbolehkan, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis nomor 2 dalam kitab Bulughul Maram dalam nomor 1308 disebutkan, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan anjing. Kalian punya anjing, silakan bawa anjing untuk berburu ini, berikan dia. Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahu alaihi. Kalau kalian berburu dengan anjing, kata Nabi, ketika kalian lepaskan, ada yang namanya target buruannya. Lepaskan, sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Lari anjingnya, diterkam targetnya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amsaka 'alaika fadartahu hayya fadbahu. Kalau nanti yang namanya hewan buruan ini diambil oleh anjing itu, dibawakan ke hadapanmu dan dia dalam keadaan hidup, bagaimana kata Nabi? Kalau dia hidup hewan buruan tadi, kau sembelih sekali lagi, ucapkan nama Allah. Wa in arradtahu qad qatala wa lam yakulu minha fakulu. Dan kemudian kalau anjing itu tadi diambilnya target tadi, dibawanya ke hadapanmu, kata Nabi Muhammad SAW, qad qatala, dan dia telah terbunuh, walam ya'kul minhu fakulu, maka kata Nabi Muhammad SAW, anjing ini belum memakannya sedikit pun, tidak ada bekas gigitan yang lainnya, maka fakulu, kau boleh untuk memakannya, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi kata Nabi Muhammad? Wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairah. Kalaulah anjing tadi kau lepaskan, dia mencari buruannya, ada buruannya, kemudian dibawa pulang. Ketika pulang anjing ini tadi, ada anjing-anjing yang lain, kata Nabi, kalban ghairah, bersama-sama dengan dia datang. Wa qad qatala, sedangkan hewan buruan ini sudah mati, fala ta'kul. Apa kata Nabi? Jangan makan anjing yang namanya hewan buruan ini. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalu. Karena sesungguhnya kau tak tahu anjing mana yang pertama tadi yang membunuh hewan buruanmu. Apakah anjing kamu atau anjing-anjing yang lainnya? Tak boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang pertama berburu dengan menggunakan anjing, silakan ikut aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan panah, romain.
Wa in ramaita bisahmika fadhkur ismallahu ta'ala. Kalau kalian berburu dengan yang namanya panah, maka ketika kalian melepaskan anak panah kalian, hari ini panah mungkin sudah kurang, pakai senapan angin. Maka ucapkan fadhkur ismallahu ta'ala, ucapkan bismillahi wallahu akbar, tembak targetnya. Fa in ghaba anka yawman falam tajid fi illa athara sahmika faqulu in syi'ta. Maka kemudian fa in ghaba anka, kalau hewan yang kau tembak tadi ghaba anka, hilang daripada pandanganmu, kata Nabi, yauman falam tajid, kemudian kau tak mendapatkannya, illa athara sahmika, ya, sudah kau tembak kemudian dia hilang dari pandanganmu, jatuh bangkainya, kalian lihat ada bekasnya, illa athara sahmika, kecuali itu bekas daripada tembakan kamu, betul ini anak panah saya, betul ini bekas tembakan saya, fakulu, maka kau boleh memakannya. Yang kedua, kata Nabi, cara berburu lagi, wa in wajadtahu gharikan fil ma, kalau hewan yang kau tembak tadi tiba-tiba dia tenggelam, jatuh, burung jatuh, tenggelam dia, gharikan, tenggelam di dalam dalam sebuah air, maka apa kata Nabi, fala ta'kul, jangan kau ambil, jangan kau makan. Kenapa? Kita tak tahu yang membunuhnya apakah karena tembakan pertama atau dia terbenam dalam air. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih wa hadza lafzul Muslim. Hadis ini diaminkan oleh seluruh ahli hadis dan juga dilafadzkan oleh Imam Muslim. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana Islam mengatur tentang tata cara dalam kehidupan kita, mulai dari A sampai 0, mulai dari A sampai Z, semuanya diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan tata cara berburu. Maka bagi kita yang nantinya ingin berburu, ingat, yang namanya hewan-hewan ini punya hak hidup, dan kau tembak dia, dan kau ambil nyawanya di sana, dia sedang nongkrong di atas dahan pohon, dia sedang nongkrong di atas yang namanya tempat dia beristirahat, kau tembak dia, boleh kau tembak dia dengan syarat kau niatkan untuk memakan dagingnya. Tapi kalau kau tembak saja, kau dihukum dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan hari ini, dua buah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat menjadi pencerah bagi kita, menyadarkan bagi kita yang di rumah mungkin punya bedil-bedil angin, senapan-senapan angin, untuk menyetop yang namanya kegiatan menembak yang tidak penting, menembak kambing yang sedang berjalan, menembak sapi yang sedang tidak berdosa, menembak kelawar di ujung sana yang sedang enak dengan anak-anaknya. Maka ingat, setiap perbuatan kita sudah diatur, dan Islam mengatur tentang yang namanya undang-undang kehewanan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.